nanti bisa menjelaskan lagi dari pengurus apakah majelis ini perlu juga disampaikan kepada jamaah agar lebih tahu lagi tentang kajian di dalamnya, dalam maka mungkin juga bisa menarik para jamaah untuk tertarik dengan majelis zikir. Sekali lagi, ini merupakan kehormatan bagi kami pengurus, dan juga kabarnya juga ini acaranya mendadak dan dari pengurus juga tidak direpotkan karena kita sudah terima bersih dari majelis MDTI. Jadi sekali lagi jazakumullah, dan mudah-mudahan nanti bisa kegiatan semacam ini bisa diulang dalam periode tertentu. Dan kepada jamaah masyarakat, dengan adanya kegiatan seperti ini kita harapkan juga menunjang tali silaturahmi kita, dan mudah-mudahan juga memberikan dampak yang positif bagi lingkungan masjid Kadia ini untuk bisa lebih memakmurkan masjid kita, karena tugas dari pengurus adalah bagaimana semaksimal mungkin kita bisa memberikan kesan yang baik, karena masalah hidayah itu kehendak Allah. Jadi kadang-kadang walaupun masjid kita dekat, tapi ketika hidayah itu belum turun, insyaallah juga berat untuk bisa melangkahkan ke masjid. Dan mudah-mudahan dengan majelis zikir ini kita bisa lebih menambah keberkahan dari lingkungan kita semuanya. Amin. Dan terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada para jamaah Masjid Nur yang akhir-akhir ini juga mengadakan pengobakan atau pengerjaan beberapa proyek ya, khususnya untuk mineral masjid kita. Saat ini kita sudah bisa menikmati terang-terangnya lampu ini. Ini adalah berkat dari para donatur yang senantiasa ikhlas untuk memberikan infaknya, dan malam hari ini kita bisa menikmatinya. Alhamdulillah. Dan juga ada penambahan, kita ada renovasi perbaikan beberapa kegiatan yang mana kemarin terakhir itu juga terkumpul sekitar dana 3.400.000-an ya. Dan itu masih berjalan. Barangkali ada para jamaah yang masih mau berpartisipasi atau menyisihkan sebagian hartanya, berusahakan untuk pengurus. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah disalurkan ke masyarakat Nur menjadikan amal keberkahan baik dunia maupun di akhirat kelak. Alhamdulillah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kira juga demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua DPRD Masjid Nur, Bapak Siti Antono, dan menyampaikan sambutannya beserta harapan-harapan dari jamaah Masjid Nur dan termasuk jamaah DPRD. Mudah-mudahan kita bersama kedepannya lebih baik diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan dari Wali BTT Kepri yang akan disampaikan oleh Insinyur Muhammad Nur. Kepada Wali BTT Insinyur Muhammad Nur, waktu tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji serta syukur sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah kudrah dan iradahnya, pada malam yang mulia ini kita kembali dilimpahkan nikmat, rahmat, taufik beserta hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga oleh Allah diringankan langkah kita, disehatkan badan kita untuk hadir di masjid yang sangat kita cintai ini dalam rangka mendapatkan pemahaman keilmuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui majlis ta'lim dan majlis zikir. Selawat beriring salam sama-sama kita persembahkan kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga serta sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati, kami muliakan, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para alim, para ulama, para masyayikh, para ustaz, guru-guru kami yang ada di masjid yang mulia ini. Kemudian yang kami hormati, kami muliakan, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama Ketua Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur, Rumahan Kurnia Jaya Alam, Batang Seten. Terima kasih Pak Ustaz Hartono yang telah memfasilitasi kehadiran kami di masjid yang kita cintai ini. Kemudian yang kami hormati, kami muliakan Imam Masjid An-Nur, wabil khusus saudara kami yang juga dari MPTTI, yaitu Kiai Haji Ustaz Ubus Kholik. Alhamdulillah beliau ada di sini ya. Kemudian yang kami hormati, kami muliakan segenap jamaah daripada Masjid An-Nur. Kemudian yang kami muliakan saudara-saudara kami dari MPTTI, hadir di sini Ketua MPTTI Teguh Iswandi. Kemudian yang kami hormati guru kita bersama Teguh Hadi Saputra yang juga hadir di tengah-tengah kita. Kemudian saudara-saudara kami yang lain. Alhamdulillah kehadiran kami pada malam hari ini berkat daripada Haji Nurul Salam yang telah menggagas untuk kegiatan zikir dan taklim di masjid yang kita cintai ini. Hadirin hadirat, sejenak kami ingin memperkenalkan apa itu majelis MPTTI. MPTTI ini adalah merupakan singkatan dari Majelis Pengkajian Tauhid dan Tasawuf Indonesia. Majelis ini adalah salah satu majelis Tariqah Naqsabandiyah Al-Khalidiyah yang digagas oleh seorang musik
seorang ulama, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi bin Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Jadi beliau berkedudukan di Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Jadi beliau yang menggagas dan mendirikan MPTTI. MPTTI ini saat ini sudah ada di sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara, baik di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Kamboja, Vietnam, dan Filipina, dan beberapa negara Asia lainnya, termasuk di Aljazair, di Maroko. Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, tauhid yang Abuya maksud di sini adalah hakikat. Sementara tasawuf yang dimaksud oleh Abuya tanda kutip adalah mursyid daripada Tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah yang sebelumnya akan disebutkan. Jadi tasawuf yang dimaksud di sini adalah tarekat. Jadi oleh Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, tujuan daripada mendirikan majelis ini adalah tidak lain tidak bukan untuk mendakwahkan agama ini secara takwa kepada seluruh umat, meneruskan perjuangan daripada Rasulullah dan wali-wali Allah terdahulu dalam menyampaikan syiar agama ini kepada segenap umat, ya, tanpa kecuali dan dimanapun. Kalau di Indonesia ini, MPTTI ini bergabung juga dengan berbagai tarekat muktabarah yang ada di Nusantara ini. Ada di Sumatera Utara, ada di Sumatera Barat, ada di Sumatera Selatan, ada di Jambi, ada juga di Riau, ada di Jawa Barat, di Bogor, di Jakarta, dan di Sulawesi Selatan, di Makassar, di Gorontalo dan Manado, dan termasuk juga ada di Ternate dan di Raja Ampat di Papua. Jadi alhamdulillah sudah menyebar ke seluruh Nusantara. Jadi apa yang didakwahkan ajaran Islam itu apa? Abuya kembali mengajak kepada segenap umat untuk menjalankan agama ini secara lengkap, bukan separuh-separuh, tapi secara kafah. Apa itu secara kafah? Itu meliputi iman atau kita sebut juga dengan tauhid, kemudian Islam yang kita jalan, syariat agama yang kita jalan, kemudian ihsan atau tasawuf yang ini nanti lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh guru kita. Jadi kita hanya memperkenalkan dan tujuan daripada MPTTI ini. Jadi MPTTI ini adalah dalam bertauhid merujuk kepada Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini sebagaimana etikat daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita bukan aliran-aliran yang dicurigai. Jadi kita ini dari murni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tarekat kita tarekat muktabarah. Dan tarekat kita ini diakui oleh Jatman, ya, Jatman Habib Lutfi. Nah, ini Habib Lutfi salah satu pelindung daripada Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Di dalam bersyariat, berislam kita merujuk kepada Imam Syafi'i. Sebagaimana umumnya umat Islam di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Kalau dalam bertasawuf kita merujuk kepada Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi.
Inilah yang umum oleh Ahlussunnah wal Jamaah, atau di sebagai kalangan kalau di Jawa atau di Indonesia pada umumnya itu sebagaimana ajaran yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama atau NU. Tidak ada penyimpangan di dalam ajaran atau pelaksanaannya. Jadi itu sekilas mengenai MPTTI. Alhamdulillah di Batam, di Kepulauan Riau ini berdiri sejak 2018 pada bulan November 2018. Alhamdulillah berkat daripada doa dan kerohanian daripada Rasulullah dan para ulama warasatul anbiya, wabil khusus Abuya Syekh Haji Amr Wali Al-Khalidi, kita sudah pernah di Kota Batam melaksanakan muzakarah tingkat Asia Tenggara atau ASEAN, tepatnya pada bulan Maret tahun 2019 di Asrama Haji dan di lapangan WTB dekat Masjid Agung. Alhamdulillah sukses, dihadiri oleh 1.350 tamu dari luar Kota Batam, baik dari negeri tercinta Indonesia maupun dari Asia Tenggara. Jadi berkumpul 3 hari 3 malam di Kota Batam. Imam Masjid An-Nur Kiai Haji Tubalus Koli termasuk salah satu suksesor, orang yang mensukseskan acara itu. Jadi alhamdulillah selama kurun waktu 2018 sampai 2019 MPTTI di Kepulauan Riau sudah ada di Tanjung Balai Karimun, ya, sudah ada juga di Tanjung Uban, di Tanjung Pinang. Alhamdulillah berkat kerjasama kita segenap umat muslim yang muslimat dimanapun berada, karena tujuan kita beragama ini adalah selain menegakkan sholat juga berjihad. Berjihad di dalam maksud di sini adalah bagaimana kita dapat mendakwahkan agama ini kepada diri kita sendiri dulu, ya, dan kemudian kepada keluarga dan saudara-saudara kita. Jadi kewajiban daripada dakwah ini adalah kewajiban segenap umat tanpa kecuali, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menyampaikan risalah ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Jadi ini adalah tanggung jawab kita, bukan hanya tanggung jawab daripada kiai, ustaz, atau guru-guru kita yang lain. Guru-guru kita tidak akan sukses melaksanakan kegiatan dakwah ini apabila kita tidak ikut serta, kita tidak ikut mengambil andil, berpartisipasi dalam menyiarkan agama itu. Rasulullah dalam memperjuangkan agama ini sampai kepada kita melalui para warasatul anbiya, para ulama, para penerusnya. Wali-wali Allah datang ke Nusantara, ke Indonesia, ya, untuk menyebarkan agama. Sehingga agama ini setelah 1400 tahun masih kita rasakan nikmatnya sampai hari ini. Ini berkat daripada kerja dakwah. Apakah dakwah ini akan kita hentikan? Tentu tidak. Dakwah ini akan terus berlanjut sampai akhir masa, sampai akhir daripada dunia ini. Jadi ini sekilas mengenai MPTTI dan tujuannya. Tujuannya tidak lain, tidak bukan adalah untuk mendakwahkan agama ini kepada segenap umat muslim dan saudara-saudara kita yang belum beragama, untuk sama-sama berada di tali Allah, ya, insya Allah sama-sama dengan partisipasi kerjasama kita, insya Allah Masjid An-Nur nanti akan menjadi basis dakwah daripada Tauhid Tasawuf berkat dukungan daripada ketua DKM, imam masjid, dan pengurus-pengurus masjid yang lain dan jamaahnya. Insyaallah nanti kalau memang berkenan kita akan ulang lagi di masa-masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wali PTD TPI telah menyampaikan sambutannya dan telah menyampaikan dan memperkenalkan MPTD kepada kita semua. Baik, acara kita selanjutnya pembacaan makalah Abuya yang berjudul Tujuan Dakwah Tauhid Tasawuf yang akan dibacakan oleh guru kita Tengku Iswandi. Kepada Tengku Iswandi, wajudan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tujuan dakwah tauhid tasawuf. Kita dapat mendakwahkan kepada teman yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, setelah mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 1. Dakwah untuk meningkatkan keimanan agar mereka dapat mencintai Allah dan Rasul dan hidup berkasih sayang. 2. Untuk meningkatkan kepatuhan agar kita dapat menjunjung tinggi perintah dan larangan. 3. Dakwah agar mereka dapat berakhlak yang baik, bersih dari sifat-sifat nafsu yang buruk, agar mereka dapat tolong-menolong dalam melakukan yang baik dan ketakwaan di dalam batin mereka. 4. Agar mereka dapat berpegang dengan Allah untuk dapat ma'unah dan taufik dalam menjalankan kehidupan. 5. Memperbagus niat segala kegiatan dengan ucapan Ilahi anta maksudi wa ridhaka mahlubi. Wahai Tuhanku, Engkaulah yang aku maksud dan ridhamulah yang aku tuntut. 6. Bermakrifat dengan tauhid di dalam menjalankan kehidupan. Ini semua merupakan asas agama yang dianjurkan oleh Rasul kepada kita semua umat Islam, baik kita sebagai pemerintah, ilmuwan, ulama, cerdik pandai, pemangku adat, membuat perencanaan untuk dijadikan undang-undang dan peraturan yang baik di dalam keluarga dan masyarakat umat Islam di mana berada. Bila mana hidup bertujuan seperti yang tersebut di atas dalam melakukan kehidupan, maka kita sebagai mukmin muslim yang baik. Adapun sebaliknya adalah mukmin muslim yang buruk, sebab kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita nanti di hadapan Allah. Semoga kita tidak merusak syahadat kita sehingga kita meninggalkan dunia ini, dunia yang fana ini, menghadap akhirat yang bapa dengan ucapan sebagaimana kandungan makna yang tersebut di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk ia akan surga. Inilah penyebab didorong masyarakat untuk melakukan ratib sirine, zikir la ilaha illallah di mana saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Darussalam 27 Januari 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita bersama Tengku Iswadi yang telah membacakan makalah Buya pada malam hari ini yang berjudul Tujuan Dakwah Tauhid Tasawuf. Dan selanjutnya acara kita selanjutnya kajian Tauhid Tasawuf serta pensyarahan makalah Buya pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Tengku Hadi Saputra. Kepada guru kita Tengku Hadi Saputra, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang sama-sama kita muliakan yaitu Rabbina wa Mursyidina Al-Arifu Billah Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi beserta keluarga besar beliau dan juga seluruh murid-murid Abuya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur Abuya, memberikan kesehatan dan selalu dibantu oleh Allah dalam mendakwahkan ajaran yang hak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati guru kita bersama yaitu Ustaz Tubagus dan juga pengurus Masjid An-Nur dan juga kepada wali MPDTI Kepri, ketua MPDTI Kepri, penasehat Bapak Haji Nur Salam
hadir di masjid yang berbahagia ini. Dan yang kami hormati Ketua P2T, perempuan pecinta tauhid tasawuf Muhammadiyah Agra ini, dan juga para ibu-ibu, para seluruh jamaah yang telah berhadir, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini, di depan kita ada selembar makalah. Makalah ini ditulis oleh Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Jadi setiap ada acara pengajian, Abuya selalu memberikan ilmu yang diambil daripada Quran dan hadis, dan juga kalam-kalam ulama yang bertabarah. Jadi di malam yang berbahagia ini, judul makalah kita tujuan dakwah tauhid tasawuf. Kita dapat mendakwahkan kepada teman yang telah mengaku Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, setelah mereka bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, dakwah ini untuk meningkatkan keimanan agar mereka dapat mencintai Allah dan Rasul dan hidup berkasih sayang. Jadi tulisan ini dari Abuya, dakwah ini yang pertama untuk meningkatkan keimanan dan dapat hidup berkasih sayang. Kami dari Majelis MPDTI Kepri datang kemari bersilaturahmi, bukanlah mendakwahkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, tapi kami melatih-latih diri. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi dirimu dulu, berarti untuk diri kami pribadi dulu, khususnya, umumnya untuk kita semua. Jadi bagaimana kita meningkatkan keimanan? Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasulullah SAW, berbahagialah iman kamu, karena iman ini naik turun, Bapak. Iman ini naik turun, maka senantiasa kita memperbaharui. Bagaimana kami memperbaharui iman kami? Tanya sahabat. Akhiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyakkan mengucap la ilaha illallah. Ini yang digagas oleh Murabbi Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Beliau menggagas yang namanya Dzikir Ratib Seribe. Diambil Dzikir Ratib Seribe ini dari bahasa Aceh, karena beliau orang Aceh. Maknanya zikir yang sebanyak-banyaknya, bukan harus 1000. 300 itu sudah banyak. 1500 lebih bagus. Karena untuk memperbarui iman kita. Yang kedua, untuk meningkatkan kepatuhan agar kita dapat menjunjung tinggi perintah dan larangan. Jadi hasil daripada zikir ini, wirid ini akan mendatangkan wali.
akan datangkan warid ibu-ibu. Warid ini cahaya sifat jamal Allah dan jalal Allah masuk ke dalam batin kita, sehingga mudah kita untuk melakukan ibadah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang melihat bahwasanya salat itu memang benar-benar datang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan apa yang kamu kerjakan. Jadi yang ketiga, dakwah agar mereka dapat berakhlak yang baik, bersih daripada sifat-sifat nafsu yang buruk, agar mereka dapat tolong-menolong dalam melakukan yang baik dan ketakwaan di dalam batin mereka. Jadi kita mendakwahkan diri kita ini agar dapat berakhlak yang baik. Di dalam MPTPI ini, Abuya mengajak kita yang pertama beriman kepada Allah, mencintai Allah dan Rasul, berakhlak yang mulia, saling kita berkasih sayang, memperbaiki nafsu. Memperbaiki nafsu. Karena tingkatan nafsu ini ada 7 tingkatan. Yang pertama nafsu amarah, yang kedua lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Itulah diri. Nafsu itu satu dia. Apa itu diri? Tubuh dan nyawa. Tapi sifatnya ada 7. Nafsu yang diridhai oleh Allah, nafsu mutmainnah. Jadi di dalam majelis pengkajian tauhid tasawuf ini, Abuya mengajak kita selalu hudur hati kepada Allah. Yang selalu diangkat itu rukun agama. Yang pertama iman, Islam dan ihsan. Ini memperbaiki nafsu. Di rukun agama yang ketiga, ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah, menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Apabila engkau belum dapat melihat Allah, maka engkau yakin Allah selalu melihat. Jadi ada merasa di dalam batin kita bahwasanya gerak-gerik kita ini selalu diperhatikan oleh Allah. Bahkan gerak dan diam kita ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila cahaya Allah itu mudah masuk ke dalam batin kita, nafsu kita baik, maka tidak berat lagi kita untuk tolong-menolong dalam melakukan baik dan ketakwaan di dalam batin mereka, di dalam batin kita. Takwa ini ada 3 syaratnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Takwa ada 3 syarat. Yang pertama, tidak kita memperserikatkan Allah. Kalau kita memperserikatkan Allah, berarti kita telah menghancurkan syahadat kita tadi. Jadi banyak di antara kita telah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi bukan sedikit dari kita meninggalkan perintah Allah, terutama salat. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam pernah datang seorang wanita yang mengadu kepada Nabi Musa bahwasanya dia ingin bertobat. Wahai Nabi Allah Musa, tapi dosa itu sangat besar sekali. Aku seorang pezina dan aku mempunyai anak hasil zina. Lalu aku bunuh anak itu. Maka Nabi Musa alaihissalam dengan segera mengusir orang itu, perempuan itu, karena takut ditimpa bala
oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti perempuan itu, tidak lama kemudian Allah mengutus malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, wahai Musa, tahukah engkau dosa yang lebih besar, lebih berat daripadanya? Apakah ada dosa yang lebih berat daripada dosa ibu itu tadi? Tanya Nabi Musa. Ada, yaitu tarku salah, meninggalkan salat dengan sengaja. Kita tidak pernah melihat, merasakan bahwasanya perintah salat ini datang daripada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi meninggalkan salat dengan sengaja, mengentengkan salat, maka itu lebih besar dosanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Aulia menulis di sini agar mereka dapat berpegang dengan Allah untuk dapat maunah dan taufik dalam menjalankan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an." Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, yaitu syariat. Nah, di makalah ini wa'tasimu billah, berpegang teguh kepada Allah. Bagaimana kita berpegang kepada Allah sementara kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita ikuti ulama-ulama warasatul anbiya yang telah bersama Allah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kun ma'allah, hendaklah engkau bersama Allah. Fa'ilam takun ma'allah, mangkana man ma'allah. Apabila engkau belum bisa bersama Allah, maka hendaklah engkau bersama orang yang telah bersama Allah. Inilah para warasatul anbiya. Intinya ketika kita ingin memperbaiki nafsu tadi, ini harus kita mencari doktor atibahul qulub, doktor hati, yaitu seorang mursyid yang dapat memperbaiki nafsu kita dari amarah menuju lawamah, mulhamah. Mudah-mudahan Allah menaikkan kita kepada nafsu mutmainnah. Jadi berlurus, sebagaimana di dalam kitab Sayyid Salikin karangan Syekh Samad Al-Fa'imbani mengutip dari bahasa Imam Abi Yazid Al-Bustami, talabul syekh fi tarik wajibun ala kulli murid walau kana min akabir ulama. Mencari guru mursyid itu hukumnya wajib dalam kau menuju kepada Allah, walau kana min akabir ulama, sekalipun engkau telah bergelar pembesarnya ulama. Maka Habib Lutfi itu, Maulana Lutfi luar biasa sekali. Beliau memantau mana musik-musik yang memang sanadnya tidak asing, tidak sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi alhamdulillah sekali, pada bulan puasa yang lalu kami pulang suluk di tempat Abuya, dan itu ada kedatangan Kiai Haji Dr. Ali Abdillah, sekretaris Jakman dan juga sekretarisnya MUI. Beliau adalah seorang peneliti ilmu tauhid tasawuf di 14 negara. Alhamdulillah sekarang telah bermusim kepada Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi dan membenarkan ajaran yang dibawa oleh Abuya ini. Karena Abuya ini mengajak kita kepada Allah, bukan selain Allah. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, innama u'idukum biwahidatin antakumu lillah. Hanya saja aku ajarkan kepadamu pada yang satu, yaitu engkau bangun untuk Allah. Engkau bangun untuk Allah. Ini kadang-kadang kita bangun bukan untuk Allah, tapi untuk nafsu. Karena kita masih banyak hal-hal
hubbud dunia, cinta dunia. Ada mobil satu, mau satu lagi yang lebih bagus. Apakah tidak boleh? Boleh. Tapi jangan dibawa mobil itu ke dalam hati. Karena qalbun mukmin baitullah. Hati seorang mukmin itu adalah rumah Allah. Maka kalau hati kita menjadi rumah Allah, mudah kita untuk mendapat makna. Nah, makna ini bantuan daripada Allah bagi orang mukmin. Kalau bagi Rasul, para Nabi, mukjizat. Bagi para wali-wali Allah, ilham. Nah, bagi kita, mudah-mudahan kita sudah menjadi orang mukmin, orang yang benar-benar beriman kepada Allah, memperjuangkan agama Allah. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang mukmin dan selalu mendapat makna, bantuan daripada Allah dan taufik dalam menjalankan kehidupan ini. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Yang kelima, Abuya selalu mengajak memperbagus niat dalam segala kegiatan. Dengan niat kita, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlub. Hanya Engkau ya Allah yang ku maksud, ridhamu yang ku tuntut, ridhamu yang ku cari. Jadi terkadang kita tidak menyadari, kita menjadikan Allah itu agar mendapatkan maksud kita selain Allah. Contohnya dalam kita melakukan bisnis misalnya. Jadi berdoa kita, beramal kita sungguh-sungguh, kita jadikan Allah ini sebagai maksud untuk mendapatkan bisnis kita tadi. Apa kata Imam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kalam yang pertama? Min alamati i'timadi 'alal 'amali nuqsan rajau indal wujud. Sebagian tanda engkau berpegang kepada amal, kurang harapmu apabila terjadi kesalahan-kesalahan. Jadi apabila orang itu telah beramal, ingin mendapatkan maksud selain daripada Allah, tidak diberikan Allah, maka dia beramal itu putus. Dia tidak mau beramal lagi. Karena tujuannya beramal bukan ilahi anta maksudi, tapi maksud kepada selain Allah. Padahal apa kata ulama? Janganlah engkau terlena dengan pemberian Allah, tapi terlenalah kepada yang memberi, yaitu Allah. Maka apabila engkau mendapatkan perintah Allah itu, engkau akan terheran-heran dengan pemberian Allah itu. Saking besarnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, bermakrifat dengan tauhid di dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana hadis Rasulullah, awal din ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Nah, baik itu kita mengetahui tauhid kalam, tauhid akidah, sifat 20. Yang mana 20 wajib, 20 mustahil yang dibawa oleh seperti wajib kita katakan tadi, Imam Abu Hasan Al-As'ari dan Imam Mansur Maturidi mengajarkan kita sifat 20 yang lahir ulama tahun 240 Hijriah, keturunan daripada sahabat Rasulullah Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu, Imam Abu Hasan Al-As'ari. Jadi tahu kita yang wajib 20, yang mustahil lawannya, yang harus satu kepada Allah. Begitu juga pada Nabi, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Ada 50 i'tikad. I'tikad 50 yang wajib kita pelajari. Ini namanya tauhid awal, tauhid mubtadi. Atau dikatakan juga ilmu yakin, iman ilmu yakin. Bagaimana iman ilmu yakin yang kita dapat melalui akal tadi masuk ke dalam batin kita, menjadi iman ilmu yakin. Iman ilmu yakin ini akal yang telah mendapat
petunjuk iman daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita teruskan agar kita mendapat iman hakul yakin. Iman apa? Hakul yakin. Bahwasanya atau dikatakan juga tauhid sufi. Kalau yang pertama tadi tauhid awam, yang kedua tauhid tasawuf, yang ketiga tauhid sufi. Bermakrifat dengan tauhid di dalam menjalani kehidupan. Tauhid itu bersih Allah daripada teman. Bahwasanya Allah itu qiyamuhu bi nafsi. Allah berdiri dengan sendirinya. Sedangkan kita qiyamuhu bi khair, kita berdiri dengan baik, yaitu kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana agar hati ini selalu hudur kepada Allah Subhanahu wa taala? Abuya mengajak, mursyid ini mengajak agar senantiasa kita berzikir la ilaha illallah dengan sebanyak-banyaknya. Oh, misalnya di sini ada yang bertanya, nah ini kan zikir tarkat, sementara kami belum masuk tarekat Naksabandi dengan Abuya. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Abuya, zikir la ilaha illallah ini telah diijazahkan secara umum. Zikir taraki untuk memperbaiki nafsu. Abuya membagi tingkatan zikir. Yang pertama ada zikir ma'al khaflah, yaitu zikir lalai. Mulut berzikir, hati lupa kepada Allah. Tapi dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bandari, zikirmu yang lalai itu lebih bagus daripada lalai pun di luar zikir. Nah, zikir yang lalai lebih bagus daripada lalai di luar zikir. Namun harus kita tingkatkan, naik kepada zikir ma'al yaqdah. Terbangun kita untuk mengingat Allah. Sudah senang kita melakukan zikir. Sudah senang kita melakukan zikir di mana saja kita berada. Kadang ingat Allah, kadang selain Allah pun ingat. Tapi kita teruskan, mudah-mudahan mendapat amunah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menaikkan kita kepada zikir ma'al hudur. Hudur hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kita mengucapkan asma Allah, nama Allah. Dikala sifat sama, pendengaran kita mendengar panggilan azan. Jadi salah satu untuk mendapatkan ciri-ciri kita bahwasanya beramal ikhlas itu, sebelum kita beramal, tahu kita beramal ikhlas, sebelum kita beramal itu kita telah merasakan sidqul amal, manisnya amal sebelum kita lakukan amal itu sendiri. Apalagi tadi kori luar biasa sekali, azan di Masjid An-Nur ini sangat luar biasa. Mungkin kita lagi duduk-duduk, begitu mendengar azan, hati kita rasa ingin berangkat ke masjid itu dengan senang hati. Maka itu salah satu tanda ikhlas dalam kita beramal. Kita telah merasakan sidqul amal, manisnya amal sebelum kita melakukan amal. Baru kita bisa merasakan ikhlasul amal. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak merusak syahadat kita sehingga kita meninggalkan dunia yang fana ini menghadap akhirat yang bakal dengan ucapan sebagaimana kandungan makna yang tersebut di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa selalu mengucapkan, barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk dia ke dalam surga. Salah satu agar kita mendapatkan, dapat kita mengucap di akhir kalam kita la ilaha illallah itu, illa nas mautu ala tabi'ati, manusia itu mati menurut tabi'atnya. Maka sekarang kita menjadikan kalimat thayyibah la ilaha illallah ini sebagai tabiat kita. Jangan kita menunggu ketika nanti kita sampai sakratul maut, la ilaha illallah, datang saudara kita
membisikkan kepada kita la ilaha illallah balakna yang kuat. Karena tabiat auzubillah semua auzubillah. Karena mungkin tabiat kita selalu duduk main batu. Karena kata Nabi manusia itu mati menurut kebiasaannya. Mudah-mudahan dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita menjadikan kalimat la ilaha illallah ini sebagai makanan pokok. Karena zikir ini makanan rohani. Jadi waktu kita berzikir, rohani kita senang. Laula Allah itu merasa jauh, kita jauh. Kita berzikir terus, kita berzikir lagi. Terasa Allah semakin dekat dengan kita. Bahkan lebih dekat daripada orang lain. Inilah penyebab didorong masyarakat untuk melakukan ratib seribe dalam kurung zikir la ilaha illallah di mana-mana. Jadi kami dari Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Abuya Syekh Haji Wali Al-Walidi mengajak saudara-saudara kami untuk kita bergabung bersama-sama dalam kita mensiarkan kalimah Allah la ilaha illallah la ma'budu bihaqqi illallah la ilaha illallah la maqsuda bihaqqi illallah la ilaha illallah la mawjuda bihaqqi illallah. Sebelumnya kami memohon maaf apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan, karena kami di sini pun masih mendakwahkan diri kami pribadi, melatih-latih apa yang telah diajarkan oleh mursyid, lalu mengajak saudara-saudara kita semua agar dapat kita senantiasa mengingat Allah, ulur hati kita kepada Allah, dapat kita mencintai Allah dan Rasul. Mudah-mudahan pertemuan malam ini ada berkahnya dan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Nabi, apabila engkau melewati, singgahlah engkau kepada taman-taman surga. Apa itu taman-taman surga? Yaitu halaqah-halaqah zikir. Mudah-mudahan malam ini kita duduk di taman-taman surga. Amin, 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 amin. Akhirul kalam, sekian dan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita bersama Tuan Samudra yang telah mensyarah menyampaikan pengajian Tauhid Tasawuf pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita bersama dan dapat kita amalkan untuk diri kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin-hadirat yang berbahagia, mungkin langsung saja kita masuk kepada zikir yang dibilang guru kita tadi, zikir ratib seribe atau disebut juga zikir sebanyak-banyaknya. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, untuk pemimpin zikir pada hari ini akan dipimpin langsung oleh guru kita Tengku Haji Saputra dan langsung ditutup dengan doa untuk